Duka mendalam masih menyelimuti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ratusan korban jiwa dan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal dan masih terpisah dengan keluarga. Bencana yang terjadi langsung disambut dengan gelombang solidaritas dari berbagai kalangan. Selebriti, influencer, pendakwah, hingga konten kreator mengajak warga saling menolong, peduli dan berkontribusi meringankan beban warga korban terdampak. Hasilnya sangat luar biasa. Rekor donasi yang dikumpulkan konten kreator Ferry Irwandi tembus 10 miliar lebih hanya dalam 24 jam. Begitu juga dengan komika Pras Teguh bersama sejumlah rekannya turun langsung menyalurkan bantuan. Seorang aktris dan aktivis Ciki Fauzi pun ikut menyiapkan dapur umum bagi warga yang berada di pengungsian. Ada pula Willy Salim dan pendakwah Dery Sulaiman yang berkolaborasi mengantarkan paket sembako dan berjanji bangunkan rumah untuk korban banjir. Segala daya upaya dikerahkan demi warga yang terdampak. Kini, hasil donasi dari seluruh masyarakat melalui para penggalang disalurkan langsung ke wilayah terpencil dan terisolasi. Tim TV One mengabarkan. Ya, kalau kita lihat ini satu hal positif begitu ya. Orang Indonesia memang terkenal dengan baik hatinya, dermawan, gotong royong. Sebelumnya warga bantu warga kan juga rame begitu ya. Ini bahkan rekor ya, 10 miliar lebih terkumpul dalam waktu 24 jam. Ini luar biasa sekali. Harus kita apresiasi bentuk kepedulian warga yang dicerminkan dengan banyaknya bantuan yang masuk. Tidak hanya puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar bahkan ya Zaya. Betul, ini semua pihak benar-benar mau ngambil bagian. Influencer, pendakwah juga hadir di sana, pemerintah juga hadir di sana, begitu ya, tujuannya sama-sama untuk membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah. Nah, kita akan membahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Esbul Bahar, tenaga ahli utama KSP. Selamat pagi Pak Esbul. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian juga Mas Tantan Hermansyah, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Tantan. Pagi, Assalamualaikum Mbak. Dan juga sudah bergabung bersama kami via Zoom Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum selaku pendakwah. Selamat pagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melihat kemarin postingan-postingan di media sosial dan juga di online Ustadz, kabarnya juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi dari warga yang terdampak banjir bandang dan saat ini juga sudah tiba di Jakarta ya kabarnya. Ustadz, boleh diceritain nggak sih sejauh ini seperti apa, kemudian bantuan yang diberikan, kondisi di sana seperti apa? Ya, Masya Allah. Saya appreciate ya, luar biasa seluruh influencer, public figure sudah turun tangan, bahkan sudah turun ke tempat-tempat bencana. Dan saya pun bersama Willy Salim 4 hari yang lalu ketika mendengar berita ini, Willy itu langsung telepon saya, dibilang aku mau ke Sumatera Barat. Saya bilang kebetulan itu kampung kelahiran saya, Sanyang Baka itu ada 30 rumah yang hanyut di bawah banjir bandang. Jadi saya bilang saya mau pulang kampung dulu sekalian. Nah, kata Willy ikut. Ya, kira kami ke Solo, Kabupaten Solo, Sanyang Baka, Paninggahan itu yang parah. Kemudian juga ke Parangpanjang itu yang masih banyak jenazah belum ditemukan di jembatan kembar itu. Dan kami bawa bantuan langsung. Awalnya kita tidak galang donasi ya, kita bawa duit pribadi aja. Willy juga bawa duit. Ternyata pas sampai di sana melihat banyaknya rumah yang hancur, terbesitlah ide untuk menggalang donasi itu. Jadi kita memang agak terlambat, tapi alhamdulillah dalam waktu beberapa hari itu sekarang sudah terkumpul donasi 2 miliar. Dan kita udah bikin MOU dengan kepala daerah, dengan wali kota Parangpanjang, dengan Bupati Solo, untuk membangunkan 20 rumah ya, 20 rumah untuk warga yang kehilangan rumah yang harus direlokasi ya. Jadi memang kayak di Parangpanjang itu rumah yang hancur itu, mereka membangun rumah di zona merah, memang kata Pak Wali Kota, memang itu bahaya, memang tidak ada izin untuk bangun rumah di sana. Dan di sana banyak korban, dan bahkan masih ada puluhan yang belum ketemukan jenazahnya. Ada puluhan mobil juga yang belum ditemukan, tertimbun tanah lumpur itu, Galodo namanya kan.
Dan kalau di kampung saya alhamdulillah tidak ada korban nyawa, tapi ada pesantren, ada madrasah Sanawiyah Muhammadiyah yang rubuh, kemudian di Peninggalan ada masjid yang hancur, ada beberapa masjid, dan kami berkomitmen untuk membantu semampunya. Nah, karena waktu kemarin sebelum pulang itu terkumpulnya baru sekitar 2 miliar itu, maka kita berencana membangunkan 20 rumah dan langsung peletakan batu pertama. Kita nggak tunggu-tunggu duit orang itu disimpan, harus dibelanjakan langsung. Jadi awalnya kami cuma bawa sembako aja, bawa beras kan, karena beli sendiri kan dengan teman-teman dekat, telepon-teleponin. Karena melihat sudah banyak yang galang donasi, mungkin biar fokus ke sana saja. Karena kalau Willy Salim galang donasi kan memang pertama kami di Jordania kemarin dalam waktu 3 hari terkumpul 5,5 miliar kan, cepat kan, 80 juta followersnya. Jadi saya bilang kalau seandainya kita awal-awal mungkin banyak juga yang akan menitipkan donasi ke link donasi itu. Tapi sama saja berdonasi dengan siapapun, luruskan niat, kita memang ikhlas untuk membantu, bukan mengambil manfaat, bukan mengambil keuntungan dari musibah ini gitu. Jadi saya mengingatkan kepada seluruh relawan itu memang ikhlas ya, bukan mengharapkan apapun ya, luruskan niat. Jangan hanya fokus ke konten, jangan hanya fokus ke show off untuk kita apa-apa. Yang penting semua bergerak karena Allah, dan kita fokus. Kenapa saya menghimbau para dai-dai juga untuk datang turun ke tempat itu? Yang diperlukan oleh orang-orang Sumatera itu bukan hanya makanan dan minuman, tapi nasihat. Ya, tapi motivasi agama, meluruskan niat mereka lagi, ya, dan sangka baik kepada Allah, sangka kepada hamba Allah, dan mengingatkan setelah penghancuran besar-besaran pasti akan ada pembangunan besar-besaran. Baik Ustadz. Ini saya langsung ke Pak Isbul. Pak Isbul, ini sebelumnya kan Pak Prabowo juga sudah menjelaskan bahwa ini memang bukan tidak dijadikan bencana nasional, tapi penanganannya ini menjadi prioritas nasional. Sebenarnya bedanya apa dan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dan rencananya ke depan? Ya, mungkin kalau bencana nasional skupnya semua ini operasi atau penanganan di handover oleh pusat. Tapi kan ada yang selengkapnya. Nah, itu satu hal. Kalau hal yang lain untuk kemudian prioritas nasional itu tetap ini penanganan di daerah dikoordinasi oleh pusat, karena bagaimanapun daerah dan kabupaten dan provinsi ini masih operate saat ini gitu. Belum lumpuh dalam tanda kutip. Artinya dua hal itu tetap dibedakan, tapi secara prioritas nasional semua elemen ini kementerian lembaga sudah bekerja maksimal di situ. Dua hal yang pesan Presiden pada waktu kunjungan tanggal 1 Desember kemarin ke beberapa daerah di 3 provinsi tersebut. Satu adalah pertama soal evakuasi dan penanganan. Ini sangat penting sekali karena saat ini masih fasenya fase tanggap darurat gitu. Jadi kalau dari ini fase tanggap darurat kan sampai mulai tanggal 25 November kemarin sampai tanggal 8. Jadi sekarang tanggal 5 masih 3 hari lagi untuk kemudian fase tanggap darurat. Itu pertama evakuasi, lalu penanganan korban gitu. Satu, kedua adalah revitalisasi objek-objek vital. Revitalisasi objek vital ini penting untuk kemudian akses bantuan gitu ya, karena banyak jembatan putus dan sebagainya, sehingga kemudian kalau dua hal ini nggak dilakukan, khususnya yang kedua, ini akses bantuan nggak masuk. Nah itu. Lalu yang ketiga yang nggak kalah pentingnya informasi BMKG ini untuk sampai akhir tahun ini kan volume hujan masih tinggi gitu. Makanya rekayasa cuaca ini penting dilakukan agar kemudian yang sudah ini tanda kutip tambah lagi gitu. Jadi 3 prioritas itu yang pesan Presiden sangat selek sekali, ketat untuk kemudian penanggulangan. Jadi with or without bencana nasional kita sudah bekerja all out untuk untuk 3 provinsi tersebut. Tapi jadi prioritas gitu. Ya. Betul. Tadi Anda mengatakan bahwa untuk pelayanan publik, kemudian juga infrastruktur ini diprioritaskan karena kalau nggak ada jembatan dan lain sebagainya kan akses masuk bantuan juga sulit. Sejauh ini kalau untuk bantuan sendiri seperti apa, Pak? Nah, kalau bantuan beberapa ini 2 hari kemarin sudah ada beberapa bantuan jembatan darurat yang dibangun untuk kemudian akses bantuan. Tapi untuk beberapa daerah yang terisolir gitu, kita menggunakan airdrop melalui dari udara gitu. Sempat rame tuh di sosial pemberiannya yang mungkin memberikan dari udaranya tidak terlalu ada perhitungannya, ada beras yang pecah dan segala macam. Evaluasi seperti apa? Ya,
Ya memang kalau kita belajar dari struktur ini apa namanya untuk landing helikopter itu kan ada prasyarat sendiri gitu. Sedangkan di sisi lain di situ kontur tanahnya tidak rata, kemudian di situ masih ada air sehingga kemudian jika ini dipaksa akan membahayakan. Oleh karena itu pada tanggal 3 Desember kemarin waktu apa namanya Panglima TNI melakukan konfes dengan beberapa Kapolri dan ini Sesnek dan Sekap itu mengevaluasi bahwa untuk memperkuat ini apa namanya wrapping bantuannya agar kemudian tidak hancur pecah gitu ya. Saat tiba. Gitu, ya. Pak, kalau berbicara mengenai kita juga melihat belakangan tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi ternyata masyarakat juga dengan kesadaran sendiri ini bergerak. Influencer, pendakwah, konten kreator, artis, public figure lainnya. Dari pemerintah sendiri menilainya seperti apa? Dan takutnya begini, jadinya tumpang tindih nggak sih dengan bantuan-bantuan yang juga dikirimkan pemerintah? Bagaimana sinergi antara kedua pihak? Apakah memang ada? Gini Mbak, yang pertama mungkin kami dari ini karena Ustaz Presiden mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas atensi luar biasa ya. Ini bukti gotong royong kita gitu. Ini Indonesia banget gitu loh. Dan sisi lain untuk kolaborasi ya kami sangat mendukung Mbak untuk beberapa kolaborasi bantuan ini. Dan situasi saat ini kan sangat sosial media mandate gitu ya. Artinya apa yang ada di medsos kemudian coba diglorifikasi. Nah, beberapa influencer, pendakwah yang datang ke daerah dengan aneka ragam bantuannya ya kami sangat berterima kasih sekali. Karena lagi-lagi bantuan yang masuk ke sana kan nggak melulu hanya bantuan barang gitu. Tadi Ustadz Dery menyampaikan support moral gitu, trauma healing itu sangat penting sekali gitu. Padahal di sisi lain saat ini pemerintah ini masih fase tanggap darurat itu fokus ke dua hal itu tadi. Tapi bukan berarti mengabaikan hal-hal yang lain ya. Apalagi misalnya kayak hunian sementara, bukan itu nggak penting. Tapi ini fasenya kita masih fase tanggap darurat yang fokus untuk penanganan korban gitu. Oke, Mas Tantan. Jadi kalau kita lihat kan tadi sudah dibahas ya, gimana orang Indonesia dermawan, ingin membantu gotong royong yang Indonesia banget begitu ya. Dengan ramainya atau tadi dibilang ini sosial media minded begitu. Gimana cara kita bisa membedakan nih yang mana yang benar-benar tulus niatnya untuk membantu sama yang mau konten aja ke sana? Oke, terima kasih, menarik ya. Yang pertama, sebetulnya apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan penggalangan dana ini mengkonfirmasi penelitian riset internasional bahwa orang Indonesia itu adalah masyarakat yang paling dermawan di dunia. Itu satu. Jadi ini semakin mengkonfirmasi riset itu. Yang kedua, memang sekarang solidaritas digital itu kan jauh lebih mudah dan lebih masif gitu. Karena infrastruktur digital di Indonesia sekarang udah mulai membaik. Namun kemudian permasalahannya adalah ketika solidaritas digital yang demikian masif dan besar itu kemudian menginfluence banyak orang untuk saling berkontribusi. Pertanyaan kemudian kan kenapa akhirnya suka membanding-bandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini proses penyalurannya gimana. Nah maka tadi saya pikir menarik sekali bahwa proses perbaikan rehabilitasi infrastruktur untuk aksesibilitas penyaluran bantuan itu sangat penting dilakukan. Nah, dari situ juga kita bisa melihat bahwa kalau menurut saya dalam beberapa hari ke depan mau orang ngonten gitu ya, mau orang apa ke situ. Kemarin saya juga disuguhi satu capture katanya ini ada orang yang mau ngonten bawa bantuan. Kalau menurut saya sekarang pikir ujungnya dulu deh, mau ngonten mau apa, yang penting ada bantuan yang dibawa dan yang disalurkan. Yang penting solidaritas digital yang demikian gelembungnya sangat besar itu betul-betul bisa disalurkan, bahwa kemudian dia akhirnya ngonten di situ terus dapat lagi, asal balik lagi nggak apa-apa deh. Gitu kan. Sekarang yang paling penting itu karena gini. Saya yakin ya mungkin Pak Hesbul bisa menjelaskan hitung-hitungannya. Berapapun besarnya bantuan yang digalang oleh masyarakat kita, itu mungkin yang dibutuhkan jauh lebih besar gitu. Saya 2 minggu yang lalu baru pulang dari Aceh ya, teman-teman di Aceh bilang, Kang, itu tempat kita ngopi itu udah habis, udah nggak ada kata dia. Saya bilang, wah gimana gitu ya. Berarti sedemikian besar dan sedemikian dahsyat. Maka kemudian kalau ada orang yang dalam tanda petik ya mengelola itu untuk kepentingan yang sifatnya komersial, selama itu impact positif bagi penerima manfaat di sana, baik saya dalam hal ini adalah terserah dulu deh, nanti aja kita omonginnya ntar aja gitu, masih lama gitu, karena
Di sana orang butuh gitu, di sana orang butuh banget gitu. Persoalannya kita juga harus positif ya melihatnya, yang penting kan ada bantuan yang positif disalurkan. dulu aja lah, Dibandingkan gitu. kita hanya berkomentar saja di media sosial gitu ya. Nanti saya mau ke Ustadz Dery. Ustadz Dery, kalau di media sosial kan kita melihatnya sangat mencekam nih ya Ustadz ya. Kondisinya di lapangan seperti apa sih? Dan mungkin Ustadz Dery juga boleh berkomentar juga terkait ternyata selain juga banyak respon positif, ini saya melihat di media online juga ternyata ada yang mengkritisi nih beberapa dari netizen terkait Ustadz Dery dan juga Mas Willy yang memperlihatkan rasa puas saat makan. Nah ini dapat kritikan juga nih, jadi seakan-akan selain juga memberikan bantuan juga ada konten-konten terkait hal tersebut. Nanti seperti apa Ustadz ya, kita sambung lagi sesaat lagi, tetap bersama kami.